Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian ia bercerita, "Aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang bersimpuh di hadapan Allah sambil menundukkan kepala. Salah satunya mengadu meminta Allah untuk mengambil perbuatan baik orang yang ada di sampingnya, karena selama di dunia orang itu pernah berbuat zalim padanya. Mendengar aduannya itu Allah berkata, mana mungkin, tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam dirinya. Kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya," kata si pengadu. Lalu Allah berkata, "Angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Ya Allah, aku melihat istana yang begitu megah di hadapanku. Bagaimanakah caranya untuk menuju ke sana?" Allah berkata, "Istana itu disediakan bagi siapa saja yang mampu membayar harganya." Kemudian orang itu kembali bertanya, "Ya Allah, siapakah orang yang mampu membayar harga istana tersebut?" Allah menjawab, "Engkau pun mampu membayar harganya dengan cara memaafkan orang yang duduk di sebelahmu itu." Orang itu berkata, "Ya Allah, baiklah aku maafkan segala kesalahannya." Allah berkata, "Kalau begitu, peganglah tangan saudaramu itu dan ajaklah ia masuk surga bersamamu." Jawaban Allah atas cinta Tsauban. Tsauban adalah bekas budak Rasulullah. Begitu besar cintanya kepada Rasulullah, meski telah dimerdekakan, Tsauban tak mau jauh dan berpisah dari Rasulullah. Pada suatu hari, ia mendatangi Nabi. Wajahnya telah berubah, tubuhnya telah kurus, dan tampak kesedihan pada wajahnya. Ketika ditanya Rasulullah kenapa, Tsauban menjawab, "Ya Rasulullah, tak ada rasa nyeri maupun penyakit dalam diriku. Hanya saja, jika tak melihatmu aku merasa sangat gelisah, maka aku menemuimu. Jika teringat akhirat, aku takut tak dapat melihatmu lagi, sebab engkau akan diangkat ke surga tertinggi bersama para nabi. Jika aku dimasukkan ke surga, aku berada pada tingkat di bawah tingkatanmu. Dan jika aku tidak dimasukkan, maka aku tak akan melihatmu selamanya." Rasulullah pun terharu dengan jawaban Tsauban, dan tak lama setelah itu turunlah ayat. Kisah betapa ngeyelnya Bani Israel dan sapi betina yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah. Suatu hari ada sebuah kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel. Kemudian mereka meminta Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah, siapa pelakunya. Atas petunjuk Allah, Musa menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Lantas mereka bertanya, sapi betina yang bagaimana? Musa menjawab, tidak muda, tidak pula tua, pertengahan antara itu. Mereka tanya lagi, apa warnanya? Dijawab, warnanya kuning tua, lagi menyenangkan orang yang memandangnya. Lagi-lagi mereka bertanya, bagaimana kondisinya? Dijawab, sapi itu tak pernah digunakan untuk membajak sawah dan mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Semakin ngeel, semakin sulit kriteria sapi tersebut. Setelah hampir menyerah, mereka akhirnya mendapatkan sapi itu dengan harga yang sangat mahal. Setelah disembelih, Musa kemudian mengambil sebagian anggota tubuh sapi, lalu memukulkannya pada mayat tersebut. Dengan izin Allah, mayat tersebut hidup kembali dan ditanya siapa yang membunuhnya. Pelakunya adalah kerabat dari si mayat. Kisah Nabi yang membakar perkampungan semut. Dikisahkan ada seorang Nabi yang singgah di bawah pohon. Tiba-tiba seekor semut menggigitnya. Maka Nabi itu memerintahkan agar barang bawaannya dikeluarkan dari bawah pohon tersebut. Lalu meminta agar rumah semut yang menggigit itu dicari kemudian dibakar. Seketika itu, Allah menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu itu, engkau harus membinasakan suatu umat yang senantiasa bertasbih? Mengapa tidak satu semut saja yang dihukum? Dan Nabi itu adalah Musa alaihi salam. Ketika Aisyah ditampar keras oleh Abu Bakar, suatu hari Rasulullah dan Aisyah terlibat cekcok. Keduanya pun sepakat untuk menghadirkan Abu Bakar sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun saat mereka hendak menerangkan duduk perkara, cekcok pun masih terjadi. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, siapa yang akan berbicara terlebih dahulu, kau atau aku? Dengan nada kesal Aisyah menjawab, kau dulu, tapi jangan kau bicara kecuali yang benar. Mendengar itu, Abu Bakar pun sangat marah. Ia menampar keras putrinya seraya berkata, keterlaluan kamu. Apakah ia, utusan Allah, akan berkata selain yang hak? Aisyah yang kaget dengan reaksi ayahnya langsung berlindung di belakang suaminya. Sebagai seorang suami, Rasulullah segera membela hak istrinya dengan berkata kepada Abu Bakar, kami tidak menghadirkanmu untuk ini dan kami tidak menghendaki ini darimu. Mereka tak henti-hentinya menyebut Al-Quran tak lebih adalah dongeng belaka. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Mereka dengan bangganya melakukan hal tersebut dengan berharap dan mengira akan merobohkan pohon rindang Al-Quran atau minimal akan meredupkan pesonanya. Namun apakah berhasil? Faktalah yang membuktikan bahwa Al-Quran semakin hari justru semakin memukau, mempesona hati-hati manusia. Dari zaman Rasulullah hingga sekarang tak sedikit pun pesona Al-Quran meredup. Lihatlah berapa banyak orang yang masuk Islam karena mendengar dan mempelajari Al-Quran. Bagaimana garangnya seorang Umar bin Khattab hatinya luluh tatkala mendengar surat Thoha dibacakan. Janji malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
Diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Imam An-Nasa'i, dan Imam Al-Bazzar dari Abu Burdah bin Nayar, Rasulullah bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku solawat secara ikhlas dari hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat untuknya 10 kali solawat, menaikkan derajatnya 10 kali, mencatat untuknya 10 kali kebaikan, dan menghapuskan untuknya 10 keburukan. Begitu dahsyatnya amalan sunnah membaca solawat tersebut, hingga para malaikat berjanji kepada Nabi Muhammad akan mengistimewakan umatnya. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Jibril berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya, dan akan aku bawa dia melintasi titian Sirat Mustaqim, seperti kilat menyambar menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang belum wafat hingga saat ini, dan kelak di akhir zaman akan diutus Allah kembali ke bumi untuk menghancurkan Dajjal. Kenapa Nabi Isa? Berikut alasannya. 1. Nabi Isa akan menegakkan kebenaran agama Islam, karena masih banyak manusia yang belum mau meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. 2. Menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad, seperti yang diucapkan Nabi Isa bahwa setelah kenabiannya akan datang seorang Rasul yang akan menjadi Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. 3. Membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup, tidak seperti yang dipercayai sebagian orang selama ini bahwa Nabi Isa sudah meninggal disalib. 4. Nafas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh Dajjal dan pengikutnya, sehingga memudahkan Nabi Isa untuk menghancurkan Dajjal. 2. Mukjizat dan tugas berat untuk Nabi Musa. Allah bertanya kepada Nabi Musa tentang kayu yang dipegang di tangan kanannya, dan Musa menjawab bahwa itu adalah tongkatnya yang digunakan untuk berbagai keperluan. Allah memerintahkan Musa untuk melempar tongkat itu. Ketika Musa melemparkannya, seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar. Musa pun sangat ketakutan, namun Allah memerintahkannya untuk menggenggam ular tersebut. Dan ketika ular itu ia tangkap, berubahlah kembali menjadi tongkat. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk mengepitkan tangannya ke dalam ketiaknya dan mengeluarkannya. Maka tangan Musa menjadi bersinar putih. Dengan itu semua, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun yang telah melampaui batas untuk menyampaikan dakwahnya. Kisah malaikat menggantikan ibadah haji seorang lelaki. Suatu ketika, dalam perjalanan hajinya, lelaki ini bertemu seorang wanita yang terpaksa menyembelih dan memasak bangkai seekor itik, karena sudah 3 hari tak mendapatkan makanan untuk anak-anaknya. Mendengar hal itu, ia langsung memberikan semua bekal perjalanannya kepada wanita itu. Ia pun tidak jadi menuju tanah suci untuk berhaji dan kembali pulang. Sesampainya di kampung halamannya, ia disambut masyarakat layaknya orang sepulang berhaji. Ia lalu berterus terang bahwa ia batal menunaikan ibadah haji. Namun anehnya, kawan-kawannya yang baru saja pulang haji mengatakan bahwa mereka melihatnya di tanah suci. Ia pun bingung dan penasaran. Hingga suatu malam, ia bermimpi bahwa Allah menerima sedekahnya dan mengutus malaikat menyerupai sosoknya, menggantikannya beribadah haji. Lelaki itu adalah Syekh Abdullah bin Mubarak.